Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septiana Tri Astuti dan rekan saya Siti Mauliah. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan sebuah materi dengan judul Koperasi Produsen. Pengertian koperasi produsen yaitu koperasi yang membeli bahan baku, mengolahnya hingga menjadi produk jadi yang siap pakai, dan menjualnya kepada konsumen yang membutuhkan. Contohnya, koperasi produsen mie, koperasi produsen pakaian, koperasi produsen sepatu, koperasi produsen makanan ringan seperti keripik, kerupuk, dan lain-lain. Untuk ciri khas dari koperasi produsen itu sendiri adalah adanya proses produksi atau pengolahan bahan baku menjadi barang jadi. Fungsi utama koperasi produsen yaitu sebagai perantara antara produsen bahan baku tertentu dan konsumen yang membutuhkan produk jadi siap pakai. Kemudian ada sebagai tempat pertemuan antara produsen bahan baku dan konsumen barang jadi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Aktivitas koperasi produsen ada dua, yaitu membeli bahan baku kepada produsen. Kemudian setelah diolah, koperasi produsen ini akan menjualnya kepada konsumen dalam bentuk barang jadi. Jenis persediaan di koperasi produsen ada 3, yaitu persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Jenis biaya yang dikelompokkan menjadi beberapa kelompok menurut manfaatnya. Yang pertama, biaya bahan baku, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku untuk menghasilkan suatu produk jadi. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membayar pekerja yang terlibat langsung dalam proses produksi. Yang ketiga, ada biaya overhead, yaitu biaya selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung tapi dibutuhkan dalam proses produksi. Yang keempat, biaya pemasaran digunakan untuk menampung keseluruhan biaya yang dikeluarkan koperasi untuk mendistribusikan barang dagangannya hingga sampai ke tangan konsumen. Dan yang kelima, ada biaya administrasi dan umum digunakan untuk menampung keseluruhan biaya operasi kantor. Biaya ini meliputi gaji salesman, komisi salesman, biaya iklan, dan lain-lain. Biaya overhead dibagi menjadi 3. Yang pertama, bahan tambahan yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk jadi. Contohnya, kancing untuk pakaian, paku dan cat untuk meja tulis, lem kulit untuk sepatu, dan lain-lain. Yang kedua, ada biaya tenaga kerja penolong. Pekerja dibutuhkan dalam proses pembuatan produk jadi, tapi tidak terlibat langsung. Contohnya, mandor, satpam pabrik, dan lain-lain. Yang ketiga, biaya pabrik lain. Contohnya, seperti biaya listrik dan air pabrik, biaya telepon pabrik, penyusutan bangunan pabrik, dan penyusutan mesin. Dari biaya-biaya yang di atas dikelompokkan dalam 2 kelompok besar, yaitu yang pertama ada biaya produksi, yang kedua ada biaya operasi. Dalam biaya produksi dibagi menjadi 3 biaya. Yang pertama, biaya bahan baku langsung, yang kedua, biaya tenaga kerja langsung, yang ketiga, biaya overhead. Yang kedua, ada biaya operasi, yang meliputi yang pertama ada biaya pemasaran, dan yang kedua ada biaya operasi. Dari gambar yang di atas, dapat dijelaskan bahwa gabungan dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead akan membentuk biaya produksi. Jika ketiga komponen tersebut belum mencakup 100% dari kebutuhan biaya produksi per unit produk, maka gabungan ketiga biaya tersebut akan membantu persediaan barang dalam proses. Jika telah mencapai 100%, maka akan membentuk barang jadi. Yang selanjutnya ada jurnal. Secara umum,
Metode pencatatan transaksi harian maupun pencatatan jurnal penyesuaian dalam koperasi produsen tidak berbeda dengan koperasi dagang maupun koperasi konsumen. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.